Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasyulian Harefa, NIM 120220211 dari kelas Perencanaan Wilayah RD, akan menjelaskan materi terkait dengan perencanaan wilayah berdasarkan pendekatan klaster. Nah, dalam pendekatan klaster di perencanaan wilayah terdapat model pengembangan ekonomi baru, di mana model pengembangan ekonomi baru ini berupa pendekatan secara tradisional yang membuat pengembangan ekonomi ini seringkali tidak berfungsi. Nah, model pengembangan ekonomi baru ini akan dilanjut dengan adanya pembentukan ulang model dalam pengembangan ekonomi wilayah dan kota dengan cara apa? Yaitu dengan cara memahami faktor dalam penentu keunggulan kompetitif dalam ekonomi global atau secara luas. Selanjutnya, uh, apa itu yang dimaksud dengan keunggulan kompetitif dalam perencanaan wilayah? Nah, untuk keunggulan kompetitif itu sendiri dapat diartikan suatu kondisi atau keadaan ketika suatu perusahaan dalam sebuah wilayah ini mampu berkompetitif atau beroperasi secara kompetitif atau bisa juga disebut dengan unggul dan mampu bersaing dengan wilayah lain baik secara nasional maupun secara global, sehingga akan memberikan efek untuk memperbaiki standar hidup. Selanjutnya, terdapat faktor keunggulan kompetitif wilayah. Nah, untuk faktor keunggulan kompetitif wilayah ini dapat dilihat dari sisi mikroekonomi dan sisi makroekonomi. Di mana dari sisi mikroekonominya ini, kita perlu memperhatikan kualitas dari lingkungan dan iklim dari bisnis yang hendak dijalankan. Nah, ini sangat penting juga, berarti kita perlu melihat bagaimana kualitas lingkungan dan iklim bisnis yang akan dijalankan. Selanjutnya, kita juga perlu memperhatikan perencanaan pengembangan klaster serta kecanggihan strategi dan operasional perusahaan. Jadi, agar mampu memperoleh keunggulan atau berada di titik keunggulan, kita memerlukan perencanaan pengembangan klaster juga, serta kecanggihan dari strategi, bisa pula disebut dengan wawasan ataupun teknologi yang diandalkan atau dioperasionalkan sama perusahaan yang hendak kita tekuni, begitu. Selanjutnya dari sisi makroekonomi, kita bisa melihat dari kebijakan moneter dan fiskal, serta pembangunan manusia dan kelembagaan partikal yang efektif. Nah, artinya faktor keunggulan kompetitif wilayah di sisi makroekonomi ini perlu memperhatikan kebijakan baik yang berada di sisi kebijakan moneter maupun fiskal, sehingga nantinya akan mempengaruhi bagaimana kualitas dari perusahaan tersebut, apakah dia mampu bersaing atau tidak. Selanjutnya, terdapat sumber-sumber keunggulan kompetitif wilayah. Nah, di sini dipengaruhi oleh 4 faktor besar, yaitu terdapat konteks strategi dan persaingan perusahaan, kemudian ada kondisi-kondisi permintaan, bagaimana permintaan terhadap perusahaan tersebut dari konsumen, kemudian kondisi-kondisi faktor berkaitan dengan input atau internal dari si perusahaan itu sendiri, serta industri-industri terkait dan pendukung. Berarti ini faktor atau sumber-sumber eksternalnya. Nah, untuk kondisi faktor input sendiri, ini berupa sumber daya yang terdapat dalam perusahaan tersebut, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian sumber daya modal, infrastruktur fisik, infrastruktur administratif, infrastruktur informasi, dan juga teknologi informasi, ilmu pengetahuan berbasis teknologi. Nah, faktor ini juga akan menentukan faktor kualitas dan spesialisasi dari si perusahaan tersebut dalam sebuah wilayah. Kemudian, untuk industri-industri pendukung bisa dilihat dari kapabilitas supplier lokal yang ada dalam suatu wilayah,
serta kompetitif dari si industri-industri lain yang bersaing dengan perusahaan kita, begitu. Selanjutnya untuk kondisi permintaan dapat berupa kondisi permintaan dari konsumen lokal maupun mancanegara atau internasional, begitu. Selanjutnya uh, di sini terdapat ahli yang mengusulkan teori klaster ini. Namanya Michael E. Porter di tahun 1985, di mana menurut beliau klaster adalah kelompok perusahaan yang saling berhubungan secara geografis, secara langsung, dan kelembagaan yang saling berkaitan dalam bidang tertentu yang dihubungkan oleh kesamaan dan hubungan yang saling melengkapi. Artinya, dalam pengembangan klaster ini terdapat kelompok perusahaan yang saling berhubungan. Di dalam pendekatan klaster ini terdapat beberapa perusahaan, artinya mungkin ada satu perusahaan yang memiliki kesamaan dengan perusahaan lain, atau keduanya sama-sama menekuni bidang yang sama. Nah, itu secara geografisnya, letaknya atau keunggulannya, mungkin bisa dikatakan demikian, baik itu secara langsung dan kelembagaan. Nah, perusahaan-perusahaan ini dibawahi oleh kelembagaan yang saling berkaitan dalam satu bidang tertentu. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, dihubungkan oleh kesamaan sehingga terdapat hubungan saling melengkapi. Demikian. Selanjutnya, bagaimana sih manfaat dari pendekatan klaster ini sebagai alat dari pengembangan ekonomi wilayah dalam perencanaan wilayah? Nah, di sini saya telah membuat 3 manfaat. Ini menurut pemahaman saya dan beberapa kajian literatur serta bahan materi juga, di mana manfaat klaster ini dimanfaatkan untuk meningkatkan keterkaitan dan limpahan untuk mendorong perkembangan ekonomi yang pesat. Selanjutnya, meningkatkan jumlah perusahaan terkait dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Nah, artinya hadirnya teori klaster sebagai alat pengembangan ekonomi wilayah membantu perusahaan untuk meningkatkan hasil produksinya. Ini mendorong perkembangan ekonomi pesat. Bisa diartikan sebagai hasil produksi suatu perusahaan. Kemudian meningkatkan jumlah perusahaan terkait. Nah, semakin baik hasil dari produksi satu perusahaan yang menggunakan teori atau pendekatan klaster ini, maka perusahaan lain akan berminat untuk mengikuti cara si perusahaan A. Jadi menurut pemahaman saya begitu. Selanjutnya terdapat komposisi ekonomi wilayah berdasarkan skala klaster. Nah, di sini ada klaster global dan klaster lokal. Nah, untuk klaster global sendiri, seperti kita ketahui, global berarti menyeluruh atau umum. Dia melayani pasar nasional dan global, sehingga mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dan negara lain. Nah, karena cakupannya yang sangat luas, skalanya yang luas, klaster global ini lebih cenderung sering mengalami kompetisi, baik dengan wilayah lain dalam negaranya sendiri maupun dengan negara lain secara internasional. Kemudian terdapat klaster lokal. Dia melayani pasar lokal sehingga sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negara maupun luar negara. Berarti klaster lokal ini adalah kebalikan dari si klaster global. Selanjutnya, di sini saya telah membuat contoh klaster dan keunggulan kompetitif industri hayati di luar negeri. Nah, di sini terdapat dua produk, yaitu produk biologi dan produk biofarma. Di mana seperti kita ketahui bahwa produk biologi dan produk biofarma ini merupakan bagian dari rumah sakit pendidikan dan spesialis. Nah, dalam rumah sakit dan pendidikan spesialis ini perlu dianalisis terkait
produk kesehatan dan kecantikan, kemudian penyediaan instrumen operasi bedah, peralatan medis, penyediaan peralatan kedokteran gigi, barang-barang optamik, kemudian peralatan diagnosa, serta kontainer. Nah, untuk ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, untuk ketujuh hal ini, bagian dari rumah sakit pendidikan dan spesialis ini dapat dikelompokkan menjadi klaster instrumen yang akan dianalisis. Oleh siapa? Oleh organisasi riset atau organisasi klaster. Nah, organisasi riset ini berupa lembaga pendidikan tinggi, misalnya Harvard, MIT, Tufts, Boston, UMass, dan lain-lain. Kemudian, nanti akan terdapat spesialis jasa bisnis seperti bank, akuntan, hukum. Kemudian terdapat juga spesialis perusahaan, modal beresiko, dan lain-lain. Nah, mungkin ini adalah kelompok dari cluster instrumen analisis. Nah, untuk spesialisasi ini tadi yang ketiga ini mungkin masuk ke organisasi klasternya. Selanjutnya terdapat juga contoh klaster lain, yaitu klaster wine. Wine ini ada berupa minuman, di mana di tengah ini terdapat pertanian dan perkebunan anggur serta fasilitas pemrosesan wine. Nah, untuk pertanian dan perkebunan anggur ini tentunya membutuhkan suatu teknik pengolahan, kemudian pengangkutan, peralatan, dan bagaimana cara pemeliharaan. Nah, di sini terdapat empat berupa klaster pertanian, yang cenderung dilakukan oleh warga California, berupa penggunaan anggur, kemudian pupuk pestisida herbisida, peralatan panen anggur, dan teknologi irigasi. Nah, keempat hal ini berkaitan dengan pertanian atau perkebunan anggur. Selanjutnya, untuk fasilitas pemrosesan wine sendiri dibutuhkan peralatan pembuatan wine, kemudian botol besar sebagai wadah wine, kemudian ada botol yang untuk botol kemasan, kemudian ada caps dan corks, kemudian ada label, kemudian hubungan masyarakat dan periklanan. Ini terkait dengan promosi atau humas. Kemudian spesialis publikasi, misalnya jurnal perdagangan, majalah, televisi, dan lain-lain. Nah, ketujuh hal ini juga merupakan fasilitas pemrosesan dari si wine ini. Nah, untuk kedua hal ini, dari pertanian hingga ke fasilitas pemrosesan, terdapat lembaga yang menaungi. Apakah lembaga itu bisa berupa komite seleksi ataupun produksi dan ekonomi wine. Selanjutnya, untuk merisetnya terdapat pendidikan riset dan organisasi perdagangan, misalnya Institut Wine, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk fasilitas pemrosesan wine ini sendiri terdapat klaster pariwisata dan klaster industri makanan, di mana wine ini bisa didistribusikan untuk klaster wisata dan klaster industri makanan. Selanjutnya, untuk perumusan strategi pengembangan ekonomi dan wilayah dan kota terkait dengan pendekatan klaster ini, maka perlu dikembangkan keunggulan nilai berupa kembangkan kekuatan unik yang dimiliki. Artinya, apa hal yang unik yang dimiliki oleh perusahaan perlu dikembangkan agar menjadi ciri khas dari si perusahaan tersebut, serta capai dan pelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar. Berarti, perusahaan harus mampu memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar. Selanjutnya, untuk kebijakan publik yang mendukung klaster ini sendiri, mungkin dapat dilihat kebijakan ekonomi terkait yang bersumber dari Porter 2000,
di mana ekonomi klaster ini berkaitan dengan pengumpulan dan penyebaran informasi ekonomi, promosi ekspor, reformasi regulasi, promosi investasi asing langsung, kemudian kebijakan ilmu pengetahuan teknologi, dan pengembangan faktor spesialisasi dan kecanggihan, di mana perlu memperhatikan juga daya tarik lingkungan dan iklim bisnis atau investasi, kemudian pendidikan dan pelatihan tenaga kerja terampil, infrastruktur, hingga promosi yang di bawah ini. Selanjutnya terdapat studi kasus. Di sini saya mengambil studi kasus di Kabupaten Semarang terkait dengan persusuan. Nah, di sini memiliki kebijakan berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang kebijakan industri nasional, di antaranya menerangkan bahwa produk susu termasuk prioritas untuk dikembangkan di provinsi maupun kabupaten kota. Pengembangan industri persusuan ini salah satunya adalah dengan pembentukan klaster industri. Nah, untuk pengembangan produk susu di Kabupaten Semarang ini, pemerintah juga mengambil tindakan membentuk klaster industri persusuan, khusus persusuan, di mana elemen-elemen yang terdapat di dalamnya ada pemasok bahan baku susu, atau artinya sumber bahan mentahnya di mana, kemudian industri inti, berarti industri pengelola, industri produksi, kemudian ada industri terkait dan pendukung. Artinya terdapat industri yang mendukung industri atau klaster si industri persusuan ini. Kemudian terdapat pembeli dan lembaga pendukung. Mungkin lembaga pendukung ini berkaitan dengan pemerintah langsung, atau juga bisa berkaitan dengan lembaga riset dan sebagainya. Selanjutnya, di sini terdapat model klaster industri persusuan di Kabupaten Semarang, di mana di sini ada pemasok, kemudian industri terkait, pembeli, kemudian industri inti, industri pendukung, kemudian lembaga pendukung. Nah, ini semua merupakan elemen-elemen klaster industri persusuan di Kabupaten Semarang, di mana pemasoknya ini diambil pemasukan susunya atau sumber susu mentahnya ini diambil dari pemasok input peternakan, kemudian peternak sapi perah, pengumpul susu, dan juga mungkin ada hal lainnya di bawah yang mungkin tidak disebutkan di sini. Selanjutnya ada industri terkait. Nah, ini adalah pengolahan susu skala kecil. Kemudian industri intinya ini adalah supplier susu segar berupa ada KUD dan KSU-nya, kemudian ada gapoktannya juga. Selanjutnya ada industri pendukung berupa penyedia modal, itu bisa bank ataupun ada perusahaan asing yang ingin berinvestasi di atau kelas industri persusuan Kabupaten Semarang ini. Selanjutnya untuk pembeli, tentunya sebelum konsumen mengonsumsi si susu hasil buatan dari industri persusuan Kabupaten Semarang ini, susu-susu tersebut akan didistribusikan ke perusahaan-perusahaan seperti PT Indolakto, kemudian PT Sari Husada, FFI, dan Cita Nasional. Selanjutnya, seperti yang telah saya jelaskan tadi, lembaga pendukungnya ini bisa dari pemerintah maupun luar pemerintah, non pemerintah, tetapi masih terkait, seperti Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, dan lain-lain. Baik, terima kasih atas kesempatan untuk menjelaskan materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.